Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dimanapun berada, saat ini kita kembali berkumpul dalam ibadah secara online. Marilah datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas pemeliharaannya yang telah kita rasakan dalam kehidupan setiap hari. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa kita melimpahkan kasih-Nya kepada kita, dan damai Kristus selalu besertamu. Dan besertamu juga. Kehidupan dunia di sekitar kita berubah dengan cepat. Bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Sejauh mana pertumbuhan iman dan perbuatan perjalanan beriringan? Apakah kita mendekat kepada Tuhan yang jauh dengan mengelola iman, atau menjauh dari Tuhan yang dekat dengan tidak hidup dalam persekutuan bersama Tuhan? Minggu ini kita diajak untuk melihat kehidupan kita. Bagaimana kita mewujudkan iman kepada Tuhan dalam hidup setiap hari. Merindukan
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menaikkan doa pengakuan kita, mengakui dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengakui segenap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang hidup kami. Kami mengakui bahwa hidup kami penuh dengan kebencian dan ketidakbaikan. Untuk itu ampunilah ya Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Biarlah kasih Tuhan menolong kami untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kasih Roh Kudus menegakkan kami untuk berjalan bersama denganmu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dimohon bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di saat ini kau perlu Tuhan. Di saat ini kau perlu jangkar. Haruslah kau menambahkannya pada batu karang. Ialah Yesus
satu-satunya. Haruslah kau menamakan diri pada batu karang. Di saat ini kau perlu firman, di saat ini janganlah diam. Haruslah kau teguh berpaut pada batu karang. Dialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambahkan diri pada batu karang. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas semua berkat-Mu terkhusus untuk ibadah kami hari ini, yang akan kami dasari dengan sapaan firman-Mu. Tolonglah kami yang penuh dengan kelemahan ini untuk dapat mendengarkan dan merenungkannya, sehingga kami tidak berhenti mendengarkan tetapi juga melakukan firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau utus untuk mewartakan kabar sukacita ini, juga Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu, agar apa yang diucapkan nanti hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan 4 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 9. Ulangan 4 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 6 sampai 9. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 15. Kami akan menyanyikan bait, jemaat menyanyikan revelnya.
Bacaan kedua diambil dari Yakobus 1 ayat 17 sampai dengan 27. Yakobus 1 ayat 17 sampai 27 yang demikian bunyi firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendak-Nya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan jangan lambat, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia mandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang sejati dan murni dan yang tak beratat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Yesus Kristus hari ini akan diambil dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15, dan dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 23. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia."
Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati, orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada banyak tradisi yang dimiliki oleh suku bangsa yang biasanya itu harus dipatuhi oleh masyarakat. Supaya mematuhinya, terkadang tradisi atau kebiasaan itu ditambahi dengan intimidasi atau ancaman. Tradisi Jawa yang saya hidupi sekian puluh tahun sampai hari ini, dan saya mengalaminya itu yang sering saya lakukan sejak saya kecil dan sering menjadi pusat kemarahan orang tua, itu yang pertama adalah ojo mangan neng tengah lawang. Jangan makan di tengah pintu. Nanti kalau mangan neng tengah lawang atau pintu itu mulutnya akan selebar pintu katanya. Bayangkan saja kalau mulutnya selebar pintu, njuk wonge kaya ngopo kula niki. Orangnya seperti apa? Tetapi kalau mau dipahami, sebenarnya ini mengandung makna yang baik. Jangan makan di tengah-tengah pintu, karena pintu itu kan pusatnya keluar masuknya orang di rumah. Nah, kalau orang Jawa pedesaan zaman dulu, tahun 90-an saya kecil itu kan pintunya kan sempit. Nah, eneng bocah atau anak makan di tengah pintu kan, pergerakan orang tua dari sawah mau pulang dan seterusnya itu kan akan sulit. Ora ilok, ora sopan mangan neng tengah pintu. Sewaktu saya kecil SD 95-an itulah, 95 sampai 97. Kalau bulan puasa, karena saya itu Kristen sendiri satu kampung, setiap buka puasa itu kan anak-anak pasti main di dekat-dekat masjid atau di jalan-jalan. Nah, saya selalu dipanggil, mulai ora dolan, mengko digondol wewe. Nek wong Klaten, saya asli Klaten itu wewe, enggak tahu kalau orang Kutarjo apa. Dijupuk gendruwo. Kan pakai intimidasi. Pulang, surup-surup. Ojo neng dalan, mengko digondol wewe, nanti diambil oleh hantu. Kalau mau dipelajari, sebenar-benarnya orang punya tradisi itu agar anak-anak atau siapapun dia jangan bermain di kisaran waktu pergantian antara terang dan gelap. Karena kalau nanti dia tetap main pelayon, lari-larian, oyak-oyakan, biasanya akan jatuh, akan mengalami celaka. Akan lebih baik anak-anak dan anggota keluarga itu di perpindahan antara terang dan gelap, surup coro Jawa itu lebih baik di rumah,
membersihkan diri, makan bersama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tradisi setiap suku bangsa itu pasti ada. Tetapi biasanya memakai intimidasi atau ancaman agar tradisi itu dilakukan. Orang-orang Yahudi dalam bacaan kita Markus 7 tadi juga seperti itu. Mereka punya tradisi yang banyak sekali dan salah satunya adalah mencuci tangan dan mandi setelah berpergian. Tradisi ini baik, apalagi kalau kita kontekskan zaman sekarang karena orang diminta untuk sering-sering mencuci tangan, sering-sering mandi setelah beraktivitas di luar rumah. Baik, tetapi persoalannya menjadi muncul ketika orang-orang Yahudi, Farisi dan ahli Taurat itu memaksa orang untuk melakukannya. Dan kalau tidak melakukannya, orang itu diancam, dibilang, diomong, dituduh, dan dihakimi sebagai orang yang najis. Najis dalam tradisi Yahudi itu adalah orang yang kotor, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Itu kalau bahasanya zaman dulu, saya tidak tahu kalau di GKI. Kalau di GKJ itu kalau orang diperdi. Kalau di GKI apa namanya? Dalam siasat, ya gitu ya dulu. Itu pengembalaan kan zaman sekarang. Zaman dulu. Zaman Katekisme Heidelberg kan masih sama, kita lah saudara seiman. Antara GKJ dan GKI Jateng itu kan hanya terpisah jarak dan waktu. Maksudnya jumlah persembahan dan bukan. GKI-nya gini, GKJ-nya gini, maksud saya gitu. Waktu itu orang yang diperdi menerima pamerdi atau bahasanya GKI mungkin, karena saya tidak belajar, itu bahasa sekarang Pak, bahasa dulu yang konteksnya justifikasi atau menghakiman itu kan dalam siasat. Orang yang tidak layak ikut perjamuan, nek melu perjamuan majelisnya piye jajal? Oh kae anake Pak Ijo kae kan ra entuk kae. Soale wingi konangan kiu-kiu. Ra entuk melu bojono nek Jawa lho, Jawa. Ndak boleh ikut perjamuan itu. Karena kemarin ketangkap polisi main kiu-kiu, perso kiu-kiu toh. Saya tahu wong pernah main. Dulu. Jadi kita akan menghakimi orang itu sebagai orang najis lah. Dia dihukum kok, diperdi kok, disiasat kok. Dalam siasat gerejawi mirip. Orang Yahudi menganggap orang yang tidak cuci tangan saat mereka selesai beraktivitas atau tidak mandi selesai mereka pergi dari pasar itu dianggap najis dan tidak layak di hadapan Tuhan, kotor. Saudara-saudara yang terkasih, secara umum konsep masyarakat pada waktu itu adalah orang yang hidup menyembah Tuhan itu hanya sebatas menjalankan aturan agama, aturan religion, aturannya dijalankan gitu aja tanpa ada pemaknaan yang jelas. Meskipun secara hati dan secara jiwa mereka tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 Tuhan Yesus mengatakan itu dengan sangat keras. Praktek keagamaan yang tanpa relasi ini, tanpa hubungan yang dekat ini sudah mengakar sangat kuat di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Jadi mereka melakukan adat istiadatnya menggantikan firman dan kehendak Tuhan. Kenapa begitu? Karena mereka menganggap dirinya yang sudah melakukan adat istiadat yang ada 300-an sekian itu adalah orang baik. Mereka yang paling baik menjalankan perintah Tuhan. Penilaiannya dari mana? Dari menjalankan adat istiadatnya. Jadi tergeser pola iman mereka. Pola iman yang harusnya berdasarkan firman Tuhan, tetapi digeser menjadi melakukan adat istiadat yang benar. Pemahaman ini sebenarnya yang dikritik oleh Yesus. Pemahaman inilah yang
balik oleh Yesus bahwa mereka itu keliru memahami hidup beriman yang benar di dalam Tuhan. Karena bagi Yesus, hidup beriman yang benar itu adalah ketaatan manusia, utamanya ketaatan pada perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah itu harus ditaati untuk membangun mental dan spiritual, untuk membangun sikap dan perilaku yang hidup. Jadi yang najis itu bukan apa yang masuk ke dalam tubuh, kata Yesus, tetapi apa yang keluar dari mulut. Sedangkan tradisi itu harusnya ajaran yang membawa kebaikan, terutama secara lahiriah. Tradisi itu bisa menjadi sarana dan alat perintah yang baik bagi manusia untuk melakukan dan menaati kehendak Allah. Jadi tidak boleh perintah Allah itu disisihkan demi mematuhi tradisi pada zaman itu. Tetapi sebaliknya, tradisi harusnya alat untuk menaati perintah Allah. Saudara-saudara, menaati perintah Allah ini menjadi poin penting dari tema yang kita gumuli hari ini. Hidup beriman yang benar itu jawabannya sangat sederhana, menaati perintah-perintah Allah. Tetapi apakah itu hanya dilakukan secara lahiriah atau dalam perkataan dan perbuatan saja yang kelihatan baik-baik saja, tanpa pernah kita melibatkan ketaatan yang lahir dari batin, yang dimulai dari hati sampai terwujud dalam perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan yang baik itu belum tentu berasal dari hati yang baik. Tetapi hati yang baik pasti mengeluarkan perkataan dan perbuatan yang baik. Di bacaan Markus tadi Yesus mengecam orang-orang Farisi dan Yahudi itu sebagai seorang munafik. Bukankah munafik itu hati dan mulut? Mesti lain. Hatinya tidak sama dengan mulutnya. Hati dan pikiran yang serik, kalau bahasa Jawanya yang kotor itu, seperti yang kita baca di ayat 21 sampai dengan 23 Markus 7 tadi, akan melahirkan kemunafikan, akan melahirkan ketidakjujuran, dan akan melahirkan perbuatan yang tidak baik. Disinilah kita meletakkan fungsi hati untuk mengontrol semua pikiran dan perilaku kita. Karena tidak ada seorang pun yang bebas dari antara pengaruh adat istiadat yang dia hidupi. Mungkin sampai saat ini kita masih menghidupi adat istiadat itu. Tetapi mari kita juga melihat nilai-nilai kebajikan yang harus kita lakukan untuk menaati perintah Tuhan. Tidak sekedar kita hafalkan dan kita ucapkan, tapi juga hati menjadi penting untuk bisa kita jadikan ukuran hidup yang beriman kepada Tuhan. Martin Luther pernah menuliskan seperti ini: siapa yang dibenarkan oleh iman, dia akan meresponnya dengan ucapan syukur dan kasih yang menyempurnakan. Melalui iman pada janji Allah, seseorang menerima anugerah keselamatan dan kemampuan untuk mengasihi dari hati
dan bukan dorongan hukum dari luar dirinya. Jadi hidup beriman yang benar itu bukan kok karena kita takut neraka, bukan kok karena kita takut hukuman dari Tuhan, bukan. Tetapi harus timbul dari dalam hatinya untuk mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan, agar kita dimampukan untuk memahami kutipan dari bacaan pertama. Bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita? Bangsa mana yang punya Allah sedekat itu seperti kita? Dan ini adalah anugerah yang sempurna yang kita miliki karena kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dengan demikian perutusan kita hidup beriman yang benar salah satunya menjadi pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar. Semoga Tuhan menuntun kita semua. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk segenap kasih dan kesetiaan-Mu yang menuntun kami, menolong kami, dan memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Hanya karena anugerah dan cinta kasih-Mu, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini kami masih dimampukan untuk melaksanakan ibadah secara online saat ini. Biarlah apa yang kami hadapi saat ini tidak menyurutkan hati dan iman kami untuk selalu berpegang pada tangan kuasa-Mu, untuk berpegang pada firman-Mu yang menuntun kami ke dalam kebaikan. Kami juga bersyukur di tengah-tengah pandemi saat ini, Tuhan tetap memberkati hidup kami dengan kesehatan, memberkati kami beserta dengan keluarga kami masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh, dimampukan untuk menghayati kasih Tuhan di situasi yang sangat terbatas. Agar kami juga melihat kebaikan tangan kasih Tuhan yang menguatkan dan menolong kami. Untuk itu Tuhan, di dalam doa syukur dan syafaat ini kami menyerahkan kehidupan kami, umat Tuhan di GKI Kutoharjo. Tuhan memberkati setiap pelayanan kami yang saat ini kami lakukan kebanyakan dengan ibadah maupun pemahaman Alkitab secara online. Tuhan memberkati majelis jemaat,
Tuhan memberkati keseluruhan jemaat Tuhan di tempat ini untuk tetap berpegang teguh pada firman Tuhan yang menguatkan dan menolong kami. Engkau memberkati setiap tugas pelayanan kami. Engkau memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Memberkati setiap pelayanan, tugas, dan juga pekerjaan serta usaha kami masing-masing. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami sebagai umat Tuhan dimampukan menyatukan visi untuk menjadi gereja yang melakukan kehendak dan menaati firman-Mu. Memberkati kami semua agar menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, di tengah-tengah keterbatasan kami, agar pelayanan kami maksimal untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Ya Allah yang baik, kami juga menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, agar kami Engkau utus untuk menjadi pembawa damai, pembawa terang di tengah-tengah kehidupan kami. Begitupun untuk bangsa dan negara kami secara khusus, kami mendoakan para tenaga medis, kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami mendoakan kesemuanya aparat negara yang bahu-membahu untuk menekan laju persebaran virus COVID-19 ini. Mendoakan pula agar mereka bekerja dengan baik dan kami semua dapat mematuhi apa yang telah pemerintah anjurkan dan tetapkan untuk kehidupan bernegara dan berbangsa kami. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat pekerjaan para tenaga medis, pekerjaan mereka yang sungguh mulia. Tuhan sertai dan lindungi mereka dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Kami juga mendoakan keseluruhan umat Tuhan dan jemaat Tuhan di GKI Kutoarjo ini, agar dimampukan juga untuk menjadi teladan bagi penerapan protokol 5M, sehingga kami dimampukan juga tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi juga mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya beserta doa dan permohonan kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah menghayati bahwa persembahan yang telah kita berikan adalah ungkapan syukur kita kepada Allah Sang Pemberi Berkat. Kita mendasari persembahan pada minggu ini dengan mengingat bahwa karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami,
Allah Sang Pemberi berkat, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kasih karunia Tuhan kepada kami. Kami coba mengucap syukur pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah minggu secara online. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menguduskan persembahan kami ini. Dan kiranya Tuhan saja yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, supaya hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.